Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Kalau kemarin kita sempat dengarkan Tokopedia dan Gojek itu dia merger. Nah, dia punya definisi online itu adalah begini. Di tiap jam kehidupan generasi muda sekarang itu harus mereka punya peran. Jadi online di sini ini sepertinya kayak maksudnya udah attach gitu loh. Teknologi dan kita itu sudah menjadi attach gitu kan. Nah, itu yang pengertian online sekarang. Jadi istilahnya kalau kita sampai nggak pakai teknologi bingung. Itu pasti dialami oleh generasi milenial sekarang. Contoh kayak anak saya aja gitu ya. Itu kalau dia begitu nggak ada tab atau nggak ada wifi, itu bingungnya minta ampun gitu kan. Lah artinya itu online ini kan sudah menjadi satu gitu kan. Jadi kalau anak zaman sekarang malah bingung. Dia antara bedain mana yang dunia online sama dia hidup dunia offline itu dia bingung. Karena online itu udah menjadi bagian dari hidup mereka gitu kan. Jadi memang udah rutinitas ya Mas ya. Iya. Oke, selanjutnya langkah seperti apa yang dilakukan pebisnis? Misalnya saya sebagai pemula untuk terjun ke dunia bisnis online itu langkah-langkah yang saya harus siapkan gitu selain mental ya Mas. Menurut sampean itu apa Mas? Jadi gini, sebetulnya itu kan kalau saya lihat orang-orang zaman sekarang itu dia sebetulnya untuk menjadi online itu sangat mudah, gitu kan. Jadi contoh misalnya kalau orang itu mau buka toko online itu dia cuma butuh 5 menit gitu kan. Buka aja salah satu misalnya Tokopedia, salah satu e-commerce Shopee, lah gitu ya. Kan. Jadi tinggal masukin nama, terus habis itu sesuai KTP lah gitu kan, biodata sesuai KTP, terus habis itu KTP-nya difoto selfie, gitu kan. Terus habis itu ditanyain nama tokonya apa gitu kan, nama tokonya ini bergerak di kategori apa gitu kan. Terus habis itu suruh ngasihin deskripsi sama tempat deskripsi sama mutu tokonya apa. Sudah jadi, tinggal berikutnya dia ngupload gitu kan. Oh, jadi online ini memudahkan bagi para pebisnis ya Mas ya. Untuk bisnis online seperti apa yang misalnya saya juga sebagai pemula untuk Anda rekomendasikan untuk memulai bisnis di online itu seperti apa menurut Mas Lukas? Jadi online itu kalau saya sarankan, jadi bisnis yang paling gampang itu adalah bisnis yang nggak terlalu mengintimidasi gitu kan. Jadi mengintimidasi itu contohnya kayak bisnis itu unik banget, jualan misalnya komputer yang spek game terbaru gitu kan. Waduh itu yang mengintimidasi itu orang belum tentu beli, karena mau beli pun juga masih pikir-pikir nanti kalau harganya mahal tak beli bisa dikirim nggak ya gitu kan. Jadi cari-cari aja ya apa yang di depannya Anda yang mau dijual, langsung coba jual. Saya aja jual kantong kresek melalui online. Saya kan pikir kan pertama iseng-iseng kantong kresek ini bisa laku nggak ya, tak jual. Saya kan karena ada usaha pabrik plastik gitu kan, bikin kantong kresek. Nah ternyata ketika saya attach dengan bahan kue, ternyata kantong kreseknya ini juga jalan banter karena harganya kita juga kompetitif ya, gitu kan. Nah itu bisa langsung penjualan ya mungkin di atas 100 juta bisa gitu kan. Jadi kantong kresek aja, dan bahkan itu dari yang kecil sampai besar tuh masuk semua. Yang kecil tuh misalnya saya sampai heran orang itu beli kantong kresek 1 pak itu melalui online juga, karena sekarang kan gratis ongkirnya. Jadi belanja berapapun. Jadi kalau hari-hari tertentu kalau kayak Shopee itu kan seminggu sekali ada. Jadi free ongkir. Kalau free ongkir jadi mulai Rp0 itu ada gitu kan. Terus ada yang kalau 70.000 udah pasti free ongkir gitu kan. Tapi kadang ada yang mulai 0 aja udah jalan gitu kan. Jadi memang harus peka terhadap sekitar kita, apa yang bisa menjadi peluang untuk dibisniskan ya Mas ya. Iya. Jadi sekarang gini sih Mas. Kebanyakan masyarakat sekarang kita kan konsumtif ya terhadap belanja online, karena memang yang ditawarkan memang variatif ya Mas, dan banyak juga barang yang ditawarkan ya. Jadi bagaimana sampean yang sebelaku online shopper juga ya memberikan edukasi biar masyarakat tidak konsumtif dalam berbelanja online gitu? Kalau itu sebenarnya itu kalau yang dibilang kayak lapar mata itu agak repot juga sih Pak. Karena kalau yang dikejar oleh marketplace itu kan adalah valuasi. Jadi maksudnya dia tuh kan berlomba-lomba siapa yang paling besar. Kalau semakin besar
investornya lebih banyak. Dia menjadi lebih besar lagi, gitu kan, lebih gulung lagi. Nah, jadi ketika investor masuk, dia tuh pasti kan dapat misalnya pembukaan kupon C gitu kan, ya Tokopedia buka kupon C. Itu misalnya minta 2 triliun. Begitu 2 triliun masuk, itu langsung sama mereka kadang bunganya aja digulung, bunganya dibuat untuk diputar kembali gitu ya, diputar Mas. untuk mensubsidi masyarakat. Kalau 1 triliun tuh bunganya besar sekali gitu kan. Itu kadang kan kalau satu kupon C aja 2 triliun dia masuk gitu kan. Nah, itu kalau di bunganya 2 triliun ini cuma dijadikan diskon yang 5.000 per piece. Kadang orang beli kan 50.000 atau kadang 20.000, dikasih 5.000 ya sudah pengen beli gitu kan. Contoh kayak saya aja kemarin mau beli, istri saya ngomong cari pembersih pel. Lah pembersih pel itu 15.000. Diskonnya 5.000. Free ongkir lagi. Lah 10.000. Lah kalau saya cari di Alfamart kan 15.000 bahkan 17.000 gitu kan. Nah, ini kan kadang nggak bisa ditolak juga gitu kan. Memang tergantung lagi dengan pembelinya. Pembelinya mau lapar mata ini karena diskon gitu kan, atau dia mau pelan-pelan mengurangi online gitu kan. Tapi kayaknya susah ya. Jadi di kuarter 4 aja, Shopee aja ya. Shopee bukan yang lain. Cuma Shopee 1 biji aja. Itu dalam 4 bulan dia jualan 310 juta. Jadi kalau 10 tahun lalu dia masih di angka 100.000, 200.000, tetapi sekarang ini sudah di 310 juta. 3 bulan aja. Jadi 3 bulan ditutup di bulan keempat, itu 1 kuartal itu dia bisa memperoleh 310 juta pembelian transaksi, gitu kan. Nah, terus online ini sebetulnya yang tadi saya bilang, gimana sih, apakah harus barang? Enggak juga. Contoh kalau nggak jauh dari sini kan ada Janji Jiwa. Janji Jiwa tuh kalau Bapak lihat, yang duduk di situ tuh adalah Gojek semua. Gitu kan. Yang makan coba dilihat. Paling 1 meja 2 meja. Di jam makan siang pun 1 meja 2 meja. Jadi presentasinya lebih banyak ke online. Dan itu saya tahu, kemarin saya tanya ke ownernya, itu 1 hari mereka bisa 350 cup. 350 cup 1 hari. Itu hari. Bersihnya ya. Bersih. Jadi itu dari mana? Online semua. Jadi dia misalnya kayak di kantor ini mau beli kopi tadi. Kalau Bapak ke Janji Jiwa bayar biasa, itu mungkin harganya 40.000 gitu kan. Tapi kalau online kadang cuma 25.000 dapat 2. Dia dapat buy one get one atau buy one yang kedua dapat 30% gitu kan. Ada yang kedua dapat 50%. Selalu ada promo di merchant-merchant seperti itu. Apalagi baru ya Mas ya, misalnya baru bangun di wilayah situ biasanya banyak promo-promo yang ditawarkan. Nah, gitu. kalau Bapak lihat aja dibuka di Gojek itu semua promo semua gitu kan, 50%, 60% gitu kan. Nah, itu kadang kita ya mikir kalau jalan sana 25.000 gitu kan. 40.000, kalau dikirim pakai Gojek cuma 25.000 gitu kan. Berarti kan 1 gelas 10.000-an gitu kan. Ya, gitu jadi kan. Kesimpulannya gini sih Mas ya, untuk menghindari konsumtif bagi masyarakat terhadap belanja online itu harusnya tahu sesuai dengan kebutuhan, dan memang juga tidak bisa dihindari juga ya Mas ya kalau misalnya dengan penawaran-penawaran diskon-diskon besar-besaran seperti itu, tapi harus jangan sampai ngutang sana sini juga ya Mas ya. Jadi memang harus keuangannya dipikir dengan matang sebelum berbelanja online. Oke. Jadi memang sekarang kita lanjut lagi ya Mas ya, karena memang bisnis online ini tidak jauh dari penipuan gitu ya Mas ya. Kadang yang dibeli ini nanti nyampenya beda gitu, sesuai karena memang bentuk tampilan yang ditawarkan online lumayan menarik, ibaratnya nafsu mata gitu ya Mas untuk membeli gitu. Jadi menurut sudut pandang Mas Lukas sendiri bagaimana terhadap penipuan-penipuan gitu Mas? Jadi kalau penipuan sendiri itu memang agak susah dibilang juga ya, karena penipuan itu bisa berhasil dari sellernya, bisa juga dari customernya, gitu kan. Jadi kayak bulan lalu aja itu di toko kita fraud itu mencapai sampai lebih dari 100, sekitar 200-an. Jadi di mana jadi mereka itu sudah seperti sindikat gitu loh. Jadi mereka itu kalau jadi kan gini, Shopee itu memberikan potongan 75% bagi sampai 80.000 malahan. Jadi kalau kadang beli 100.000 ya, cuma cukup bayar 30.000.
cukup bayar 20.000 gitu Iya. kan. Nah, syaratnya adalah pembeli pertama. Maksudnya pembeli baru pertama gabung Shopee. Iya, iya. Lah, tapi banyak orang yang bikin akun-akun palsu. Oke. Nah, akun-akun palsu itu dibikin terus dibelanjakan. Lah, ketika dibelanjakan, barang kita kan kita punya SLA 1 hari. Begitu kita packing, kita kirim, pas sampai di sudah keluar dari kita, Ya. itu dibatalkan oleh Shopee. Karena kan fraud, Iya. ya kan? Lah, itu yang rugi siapa? Yang menanggung siapa? Ya sellernya. Oke. Nah, itu fraud yang ada di online gitu kan. Nah, kalau di COD itu gimana modelnya? Ya, Kayak kalau misalnya COD gitu COD Mas ya, ya. COD itu kita breakdown dulu COD ini awal mulanya gitu loh. Kok bisa ada cash on delivery gitu loh misalnya. Oke. Dari online-nya itu seperti apa Mas? Sejarahnya aja gitu kita breakdown sebentar. Jadi kalau COD sendiri itu jadi dimulainya sekitar tahun 2012. 2012 Jadi ya. nggak salah tuh pertama kali yang menggunakan tuh namanya Zalora. Zalora. Jadi Zalora itu punya problem kalau dia jualan baju ya. Ya. Itu pembelinya takut kalau kekecilan gimana. Misalnya ukuran celana ukuran 36 gitu kan. Yeah. 36-nya si Zalora ini jangan-jangan lebih kecil gitu kan Yeah, dibandingkan 36 yang dia pakai, merek yang dia pakai gitu kan. Nah, terus ada keraguan maksudnya gimana kalau barangnya rusak gitu kan atau barangnya cacat gitu Yeah. kan. Jadi sebetulnya kalau kita mikir tuh kan gini, kita ini toko gitu kan, Yeah. barangku paling murah gitu Yeah, kan, yeah. pasti orang beli gitu kan. Ternyata enggak, di masyarakat itu keraguannya banyak. Yang betul-betul nggak ragu itu mungkin yang pemegang kartu kredit, karena kan bisa cancellation gitu Yeah. kan. Tapi kalau bagi orang yang masyarakat yang umumnya yang tidak memegang kartu kredit yang di luar dari angka 2% itu gitu kan, Yeah. itu justru dia pegangannya dia mau cash kalau barangnya sudah kelihatan gitu Yeah. kan. Nah, Zalora sendiri waktu itu nggak bisa jualan karena apa? Dia mau ya masyarakatnya itu takut barangnya kalau datangnya rusak gimana? Ada kerusakan misalnya jahitannya miring gitu Okay. kan. Terus habis itu kalau cacat bagaimana barangnya gitu kan. Terus habis itu maksudnya barangnya kalau tidak berfungsi dengan baik bagaimana gitu kan. Terus gimana kalau saya nggak terima pesanannya gitu kan. Terus kalau misalnya saya beli produk terus produknya nggak lengkap, gimana caranya? Jadi ini khawatirnya orang yang ini nih banyak gitu kan. Oke. Nah, terus habis itu juga misalnya bagaimana kalau kayak tadi nggak sesuai dengan foto gitu kan? Atau paling nggak bagaimana kalau nggak ori? Ya itu, Nah, itu yang kan. untuk apa namanya edukasi ke masyarakatnya untuk membedakan untuk yang pemula ya Mas ya, untuk membedakan asli atau tidaknya itu Mas. Nah. Itu yang menjadi problematika sekarang kan untuk apa namanya yang baru terjun belanja online gitu Iya, loh, Mas. jadi kalau balik lagi tadi saya belum selesai ya. Iya. Jadi kekhawatiran tadi ini akhirnya dengan kalau misalnya khawatir ini terus ada gitu kan, sellernya nggak jualan apa-apa, gitu kan. Oke. Akhirnya 2012 itu Zalora nggak salah itu manggil 21 perusahaan ekspedisi kayak JNT. Waktu itu belum ada JNT. Iya. Cuma ada JNE, Tiki macam ya. Dari 21 itu yang akhirnya jadi yang mau COD cuma 1. Gitu kan. Iya. Ini sejarahnya ya. Iya, iya. Nah, ketika udah jadi 1, itu pun ketika di trial, wah luar biasa, kacau balonnya luar biasa. Iya. Jadi ternyata ada salah satu jasa pengiriman ini di kota-kota lain itu bukan cabangnya dia, tapi cabangnya punyanya agent. Jadi misalnya di kota Malang agentnya PT apa, di kota apa agentnya PT apa. Nah, end up-nya itu ternyata kurir yang megang duit ini bermain semua. Udah kan dia 1 bulan gitu Yeah. kan. Waktu itu langsung duitnya gelap, hilang orangnya, nggak bekerja lagi kurir-kurirnya itu. Megang misalnya kalau COD barangnya misalnya elektronik 7 juta. Iya. Gajian dia cuma 1,5 gitu kan. Iya. Setelah terima uang, dia nggak bekerja lagi. Nah, itu waktu pertama-tama itu nggak salah di Zalora itu nyantol 30 miliar. Oh, Wah, berarti gitu. kendalanya gini ya Mas ya. Berarti kendalanya itu pada orang-orangnya ya. Berarti kesadaran, kejujuran itu Ya, memang harus dibangun juga gitu loh di bisnis online juga Nah, gitu. terus tahap kedua, Mm-mm. mereka bikin namanya jadi bukan cash on delivery tapi card on delivery.
Itu gimana Jadi card on delivery itu, Mas? Jadi kalau orang yang datang itu bisa gesek kredit card atau kartu kredit debit card gitu kan. Ya. Itu dia dapat kalau misalnya dia pakai tunai dia ada tambahan biaya 5%. Ini jadi sejarahnya gitu kan. Nah, tapi problemnya bukan sekarang lagi uangnya beredar di mana-mana gitu kan. Yeah. Nyantol, tapi sekarang problemnya ada di kurirnya. Iya. Nah, kurirnya ini setengah tasnya dia tuh bawa mesin EDC, Pak. Ada EDC, BCA, BNI, macam-macam gitu kan. Lah, problemnya ini kalau uang itu cash on delivery, uang itu kan bisa dititip mbaknya, pembantunya, PRT-nya. Nah, kalau sekarang dia card on delivery kan nggak mungkin bosnya ngasihin pin ATM-nya ke pembantunya kan. Sangat susah ya, sangat sulit kayak gitu tuh. Akhirnya balik lagi ke cash on delivery. Nah, cuma masalahnya kan banyak lagi. Akhirnya disitulah muncul namanya JNT. JNT itu menjadi perusahaan paling besar dengan cepat karena berkat COD ini. Jadi COD yang sudah ada itu akhirnya orang-orang ini jadi COD yang dimiliki oleh JNT adalah semua cabang yang ada di daerah ribuan itu semua punyanya JNT. Jadi andai kata ada tidak dibayar oleh kurirnya atau PT rekanan, yang bayar adalah JNT-nya. Gitu kan. Karena ya punyanya dia sendiri kan gitu terstruktur kan. Ya Mas ya. Jadi lebih terintegritas ya. Nah, dari situ ya itu pertama kali sejarah itu Lazada itu omset dari COD itu sekitar 300 miliar, Pak. 300 miliar per bulan pertama. Oh, per bulannya di bulan pertama grand opening berarti dari COD. Jadi dia buka langsung pertama kan Zalora itu di 5 kota. Terus naik jadi 10 kota, 20 kota. Setelah dia ngelihat ternyata di Zalora berhasil, Lazada itu menjadi second followernya dari ini menurut saya loh ya. Saya lihat baca di itu Zalora ini di copy sama Lazada. Lazada ini langsung bikin di 500 kota. Begitu 500 kota digebyar, itulah omset 300 miliar. Gitu kan. Jadi sebetulnya COD ini manfaatnya apa sih gitu kan? Manfaatnya itu jadi ini menjadi closing statementnya sampean sekarang ya. COD itu apa sebenarnya? Jadi COD itu adalah salah satu tools untuk membangun trust ke masyarakat. Jadi kan gini, bottleneck-nya dari pembelajaran online ini apa? Masyarakat nggak trust. Nggak beli, ya kan, nggak beli takutnya karena ketakutannya yang tadi saya sebutkan banyak itu kan, barang nggak lengkap, terus habis itu barang rusak gimana gitu kan. Nah akhirnya dengan trust ini dia membangun trust. Sekarang barang tak kirim, gitu kan, sepatu. Kalau sepatunya nggak cocok, kembalikan langsung kepada yang jualan ke kurirnya. Kurirnya balik lagi gitu kan, untuk menukar barangnya itu. Ditulis barang tidak sesuai, ya kan, tidak sesuai pesanan. Nah gitu kan. Bahkan kalau dibeli-beli itu kan dia COD-nya tanpa pertanyaan. Jadi tidak apakah barang rusak atau apa enggak, tanpa pertanyaan. Pokoknya barang sebelum 6 hari itu bebas dikembalikan tanpa pertanyaan. Pokoknya aku nggak suka tak balik gitu kan. Itu kan. Jadi itu akhirnya itu membuat trust. Dari situ akhirnya penjualan yang biasanya cuma kayak Zalora tuh dari cuma berapa ratus juta pertama-tama itu meningkat sekitar 20 miliaran gitu kan. Karena apa? Karena COD. Orangnya karena bisa tahu, wah kalau kekecilan ya tinggal tak balik gitu kan. Sepatunya nggak cocok tinggal tak kembalikan gitu kan. Jadi banyak ya cara-cara yang dilakukan oleh beberapa toko online di e-commerce untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Dan Mas Lukas ini mempunyai toko yang sudah banyak diliput oleh media-media mainstream seperti CNN Indonesia, Tribun Bisnis dan lain sebagainya. Itu menurut Mas Lukas itu gimana bisa menjadi seperti itu gitu loh, sebagai ini menjadi buat semangat bagi pendengar gitu Mas. Jadi gini, yang pasti itu kan online ini kan banyak disepelekan oleh kalangan bisnis gitu kan. Tetapi kalau Bapak lihat contoh kayak Giant itu kan dia punya store banyak segede gajah gitu. Kalahnya oleh apa? Ambruk karena online. Barang-barang yang dijual dia itu sekarang udah dijual online, harganya lebih murah, orang nggak usah pakai sewa di mall gitu kan. Itu kan kalau
Giant nyewa di mall segitu gede itu kan berapa biayanya kan gitu kan. Jadi customer juga nggak harus bawa troli juga. Iya, Mas, ya. tahu-tahu barangnya sampai di rumah harganya lebih murah gitu Iya. kan. Nah, contoh kayak yang malu-malu juga katanya Lipo gitu kan, Iya, iya. Mataharinya. Sudah banyak outletnya ditutup gitu kan, 60 lebih kan. Iya. Outletnya ditutup karena apa ya? Karena dia nggak bisa bersaing. Karena apa? Karena online ini satu hari viewernya tuh bisa sampai 2,5 juta per jam itu. Berarti faktor pandemi 2 tahun ini tidak terlalu banyak mempengaruhi Justru kalau di kinerja online ya. itu growth ya. Gitu kan. Jadi growth. Kalau contoh kayak ya contoh yang tadi itu 310 juta pembelian dari online dalam 4 bulan itu adalah prestasi besar gitu Iya. kan. Misalnya kalau dan pemainnya kan ya ya itu maksudnya Anda yang nggak perlu dulu kalau misalnya saya mau menjangkau ratusan jutaan orang gitu kan. Itu harus pasang di iklan di TV, di radio, Iya. di mana. Sekarang nggak perlu, tinggal online aja pengunjungnya banyak gitu kan. Kadang kayak di tempat saya tuh sangat aktif di medsos gitu kan. Iya. Begitu posting tentang topoki gitu ya, Iya. itu bisa langsung yang beli itu bisa 7.000 orang gitu Jadi kan. toko sampean ini sorry saya potong ya Mas. Jadi toko sampean ini bergerak di bidang apa sih lebih detailnya itu? Jadi saya kebetulan kan pegang jualannya saya itu adalah bahan kue. Jadi kenapa kok saya pilih bahan kue? Karena banyak orang ini kan setelah kena pandemi ini, yang paling cepat yang bisa dilakukan adalah dia jualan makanan. Iya. Gitu Jadi food kan. and beverage ini masih punya rate sendiri di masyarakat Jadi ya. kan meskipun dia lulusan SMP, lulusan SMA gitu kan, pokoknya dia bisa masak gitu kan. Sekarang kebutuhan sudah misalnya diliburkan seminggu, 1 hari masuk, 1 hari libur, 1 hari Iya. masuk. Akhirnya dia mau nggak mau apa? Ya jualan makanan gitu kan. Nah makanan ini kita makanya menyediakan melalui online gitu kan. Nah ternyata saya lihat responnya luar biasa gitu kan. Jadi bahkan kalau kita kemarin di Shopee itu penjualannya cukup besar gitu kan. Jadi maksudnya di online misalnya kayak online di websitenya besar, di Tokopedia besar, di mana besar. Jadi hampir merata penjualan di mana-mana besar. Itu karena ya sekarang udah terjadi shifting gitu. Orang nggak boleh ke store, mau nggak mau dia online. Gitu kan, karena apa? Sekarang ada katanya mau keluar sedikit ada virus India, katanya menyebarnya cepat. Malang sekarang zona oranye, gitu kan. Terus habis itu sopirnya si A kena, si B kena COVID, si C kena COVID. Itu teman-teman dekat kita sendiri gitu kan. Mau nggak mau akhirnya banyak orang tuh yang sudah membatasi diri sekali gitu, protektif sekali gitu kan. Nah protektif ini dia akhirnya larinya ke online gitu kan. Nah sedangkan online ini mereka sekarang SLA-nya bagus sekali gitu kan. Kalau kita misalnya ke pasar besar gitu kan, belanja itu paling butuh 2 jam karena cari parkirnya tuh bisa muter-muter 3 kali 4 kali pasar besar tuh diputerin gitu kan. Dan itu pun kena parkir itu 5.000. Oke. Itu kan. Latar belakang sampean apa namanya? Anda mendirikan usaha food and beverage ini apa yang melatar belakangi untuk menjadi niat terbesarnya gitu Mas? Jadi sebenarnya tuh kan kita ngelihatnya tuh kan gini, di China itu. Jadi kita kan ngelihat di China itu dalam waktu setelah ada online, dalam waktu 3-4 tahun itu pola belanja orang itu sudah berubah dari offline menjadi online. Nah kalau di Cina sudah jadi, Indonesia sudah punya environment yang sama, pasti akan terjadi juga. Nah kita harus masuk gitu kan. Pemikirannya sesimpel itu. Di US juga sama. Sebelum Cina itu US juga pertama dia mengerjakan begitu, akhirnya Amazon menjadi besar dan orang sekarang belanjanya online daripada offline. Kalau offline itu kan kalau barang-barang yang memang takut salah gitu kan. Misalnya warnanya harus merahnya begini atau itemnya harus metalik seperti ini. Ya itu baru dia offline. Tapi kalau barang-barang umum kebanyakan orang online karena sudah free ongkir gitu kan. Ya jadi mau nggak mau masyarakat ini banyak pindah ke online ya kan, nggak usah jauh-jauh lah. Coba lihat aja
di sebelah sekitar kita gitu ya. Restoran-restoran tuh sekarang sudah banyak GoFood-nya maksudnya tukang Gojeknya daripada orang yang makan di tempat. Iya. Gitu kan? Jadi income-nya itu lebih banyak lewat online sekarang ya Lewat Mas ya. online. Jadi makanya ya kalau andai kata kita masih nunggu lama gitu kan untuk menjadi online, ya itu nanti telat gitu kan. Harus cepat bertransformasi ke online ya Mas Iya, ya. betul. Jadi memang kita tetap peka gitu ya, karena memang harus bersahabat dengan dunia digital ya Mas ya. Iya. Soalnya ya itu masyarakat sekarang ini, anak-anak itu sekarang sudah namanya digital native. Jadi digital native itu dari anak kecil, dari dia pertama kali dia bisa baca, itu sudah terkait dengan gadget. Jadi kalau sekarang kalau kita kan masih bisa, tadi yang saya ngomong, kalau kita bisa membedakan mana online dan offline, kalau anak kecil sudah nggak bisa. Ya, karena memang kehidupannya udah seperti itu ya Mas ya. Online itu adalah ya kehidupan dia sehari-hari gitu sampai kan. Sekarang anak kecil pun yang sudah SD gitu udah bisa belanja online gitu Mas. Jadi karena memang banyak kemudahan, tapi tetap bagi orang tua juga tetap diawasi anaknya biar nggak terlalu konsumtif juga. Nah, terkait cita-cita dari perusahaannya Food and Beverage-nya dari Mas Lukas Wayutomo ini seperti apa sih Mas? Jadi kedepannya? Sebetulnya saya sendiri ini kan bergeraknya kan di bidang digital marketing. Jadi saya tuh mengencourage orang untuk supaya aktif langsung jualan di online. Saya punya Taktis Media. Kalau misalnya teman-teman mau buka taktismedia.com atau taktis.com gitu ya, buka aja di taktis.com, di situ ada kontak kita. Nah, mereka itu sekarang ini kan problemnya di bottleneck-nya di mana mereka tuh tidak berani, banyak takutnya dan banyak nggak ngertinya. Padahal kalau dia mau baca tutorialnya di YouTube tuh bisa, gitu kan? Atau baca tutorialnya yang panduannya bagaimana cara membuka itu kan ada kayak petunjuknya kan? Itu bisa. Tapi kebanyakan mereka tuh belum sudah ngomong aku gaptek. Karena gini sih Mas, poin yang bisa saya dapatkan tuh karena kita kesulitan untuk menumbuhkan minat baca sih Mas. Karena itu juga salah satu, karena knowledge yang paling penting itu adalah membaca kan Mas ya. Jadi kita juga nggak bisa melangkah lebih jauh, soalnya kita juga urutan bacanya di urutan 60 dari 61 gitu. Iyalah, terus nah dari saya itu akhirnya bikin suatu perusahaan online itu, perusahaan digital marketing ya. Kita bantu teman-teman, termasuk teman-teman sendiri, kalau saudara-saudara yang mau buka online bisa kontak saya gitu kan. Nah, cuma sebagai saya tuh membuktikan bahwa yang saya omongkan ini benar, gitu kan. Saya bikin untuk istri saya sendiri gitu kan, nggak usah jauh-jauh. Malahan kalau akunnya sendiri terkesan kalau di Shopee itu terkesan sebagai asal-asalan. Nama tokonya Susan Dewi KSU. Jadi kayaknya orang Keja ini bener gak nama tokonya jelek. Biasanya kan misalnya dulu kan orang ngomong misalnya kayak Bakery Plus atau rumah bahan kue, kan lebih enak bahasanya kan. Ini Susan Dewi KSU, karena waktu istri saya tak tanya mau buka nama toko apa gitu kan, dia sendiri mungkin seperti Anda gak yakin dengan online gitu kan, dia ngomong Buh gitu kan. Nah, dari situ akhirnya kita kasihin, ya udah kasih namanya dia aja gitu kan. Nah, akhirnya ternyata jadi juga gitu kan. Jadi bisa ribuan orang belanja di situ. Bahkan kalau Bapak lihat untuk testimoninya itu sudah lebih dari 310.000 orang. Bahkan mungkin sekarang sekitar 500.000 orang. Artinya yang belanja berapa? Sudah 500.000 orang di satu akun. Jadi paling utamanya itu bagaimana nggak harus namanya yang keren begini begitu ya, tapi memang brandingnya seperti apa gitu. Jadi gini, kalau ada Bapak tadi ngomong branding, jadi branding itu adalah ketika orang sudah pernah beli, kesannya bagaimana. Jadi apa yang kita lakukan di tempatnya kita, brandingnya adalah bagaimana. Jadi gini, kebanyakan orang tuh punya konsep yang salah untuk memulai bisnis online. Dia kira kalau murah itu pasti menang. Betul, kalau kamu murah pasti menang, pasti jadi nomor 1. Tetapi Anda juga sekaligus sukses mengumpulkan para pencinta promo. Ketika promonya habis, ketika sudah nggak murah lagi, hilang itu semua customernya. Nah, yang perlu dibikin branding itu adalah apa? Customernya tuh bagus, jadi CS-nya bagus. Misalnya orang tanya, Kak, ini nih bedanya apa sih? Misalnya Van Houten sama Ceres. Nah, itu CS kita harus bisa menjelaskan. Orang yang dijelaskan tuh seneng banget gitu kan. Berarti CS-nya lebih komunikatif ya Mas ya? Jadi kalau kayak di online kita itu CS-nya sampai 20 orang.
gitu Oke, kan. ya, ya. Jadi di luar dari kayak sekedar online-onlinean gitu ya. Ya. Jadi karena kita kepingin ada touch-nya itu. Kalau touch-nya sudah bagus, orang akan beli lagi. Jadi harga itu nggak lagi menjadi titik poin. Dan lagi pula ngapain kalau kita selalu jualan tapi rugi terus gitu kan. Iya, iya. Ada yang kita udah murah pun udah RP 0 ya, Ya. margin 0, masih ada yang lebih murah lagi. Lah itu gimana? Jadi ada orang yang supaya tokonya rame dirugikan per barang Rp1.000, per barang Rp2.000 gitu kan, supaya kelihatan flow-nya bagus. Tapi ngapain kita bisnis seperti itu gitu kan? Iya. Nah, yang kita jual apa adalah layanan primanya. Jadi kayak after sales-nya atau waktu, nah itu branding. Jadi branding itu ketika orang beli itu ngerasa luar biasa ini pelayanannya gitu kan. Nah itu akan kembali lagi dan barangnya juga cepat sampai gitu kan. Jadi itu salah satu yang menjadi branding terkuat di bisnis online Iya, ya Mas jadi ya. terus yang kedua bisnis online itu terkait dengan logistik. Ya. Jadi kenapa sih kok tokonya si A nggak dibeli orang? Iya. Terus kalau kirim nyampenya lama, kadang seminggu baru nyampe. Jadi kan kalau kita posisi di Surabaya atau Malang itu kalau misalnya sampai Jakarta kan 4 hari. Iya. Terus dia kalau prepare-nya 2 hari jadi seminggu. Minggu depannya lagi baru nyampe. Lah itu akhirnya orang nggak jadi beli gitu loh, gitu kan. Nah kalau di tempat kita sudah punya satu sistem. Jadi logistik tuh adalah di tempatnya kita. Jadi JNT buka di kita, ID Express buka di kita. Jadi Bapak order sekarang 1 jam lagi barang itu sudah statusnya terkirim. Jadi kalau tempat lain tuh kan hari ini terima PO, sorenya baru sorenya baru di packing dikerjain. Iya. Besok paginya baru masuk ke JNT, Tiki gitu kan dan Iya. macam-macam. Di Tiki nanti dia akan dilabel lagi dengan barcode. Itu butuh 1 sampai 2 hari. Nah, begitu itu sudah jalan 3 hari kan. Terus habis itu baru dia butuh perjalanan 4 hari. Ya sampailah 7 hari. Nah, sedangkan di kita mau memutus semua itu. Makanya kita ngomong ke teman-teman UKM, kalau mau jualan melalui kita aja, karena kita sudah integrate sama pengiriman. Jadi Bapak pesan sekarang, hari ini juga langsung kita barcode. Jadi kita langsung semua sistem yang 2 sampai 3 hari itu kita pangkas menjadi 1 jam. Jadi Oke. dalam 1 jam Bapak sudah punya kirimannya sudah di barcode dan sudah langsung sore itu langsung kirim ke Surabaya ke pusat sortir. Oke. Jadi Oke, Mas. besoknya udah sampai Jakarta gitu kan. Oke Mas, ini obrolan yang sangat menarik sekali, tapi mengingat waktu sudah Iya. mau ke jam 3 ya Masnya, jadi kita harus beralih ke the afternoon show ya nanti ya Iya. Mas ya. Jadi emang banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari obrolan-obrolan ini, dan semoga usaha online dari Mas Lukas Wahyu Utomo juga semakin laris manis ya. Iya. Dan juga bisa memberikan informasi-informasi yang menarik tentunya dari obrolan tadi kepada pendengar kawan Solar Gracia. Talk show hari ini.